Oke, jadi tentu tujuan kita yang menjadi konten kreator di Facebook ini tentunya ya semua orang pengen banyak pengikut ya. Semua orang pengen banyak penontonnya ya. Jadi seperti itu. Nah, tetapi di sini ada beberapa tahapan ya, ada beberapa penyebab kenapa untuk akun dari teman-teman ini terkena pelanggaran keaslian konten terbatas ya. Nah, jadi apakah di Facebook ini kita sebagai kreator video diperbolehkan melakukan sebuah reupload? Tentu memang diperbolehkan teman-teman ya. Jadi memang Facebook ini ada instruksinya, kita boleh reupload ya, tetapi asalkan kita harus lebih kreatif ya. Jadi kita bisa tambahkan untuk wajah kita ya, kita bisa seperti reaction seperti itu ya. Yang penting ada perubahan baru di konten reupload yang kita bagikan ya. Jadi di sini bisa dipahami ya. Jadi nggak mentah-mentah kita langsung reupload saja. Jadi nggak seperti itu. Jadi reupload yang diperbolehkan adalah reupload yang ada pengeditan kita. Jadi ada pengeditan yang baru. Jadi ada perubahan baru dari video yang kita reupload ya. Jadi memang diperbolehkan oleh Facebook melakukan sebuah reupload. Nah, tetapi kenapa masih banyak yang terkena pelanggaran? Nah, ini ya, jadi saya akan sedikit informasikan kepada teman-teman. Nah, tetapi kenapa untuk konten kita yang konten reupload ini bisa terjadinya pelanggaran ya, ataupun pelanggaran keaslian konten terbatas. Nah, jadi gini teman-teman, jadi video yang kita reupload ya, itu kan bisa dibilang ada pemilik video aslinya. Jadi kita pakai bahasa yang sehari-hari ya. Jadi ada pemilik video aslinya, sehingga dari pemilik video aslinya ini terkadang tidak memperbolehkan ya. Jika pemilik video ini memperbolehkan, jadi nanti bisa berbagi penghasilan. Tetapi jika nggak menyetujui untuk pemilik videonya, maka mereka bisa mengajukan banding ke Facebook, dan Facebook itu bisa membatasi untuk akun kita karena pemilik dari video aslinya itu tidak mengizinkan kontennya di reupload ulang ya. Jadi di sini teman-teman bisa paham ya. Jadi makanya rata-rata yang melakukan sebuah reupload itu biasanya terkena pelanggaran terbatas untuk di Facebook. Oke, jadi dari situ teman-teman paham ya. Jadi kenapa sih kita diperbolehkan reupload tapi masih terkena pelanggaran? Ya karena konten yang kita reupload ini bukan konten Facebook ya. Jadi konten yang kita reupload ini kan konten orang lain ya. Jadi otomatis orang tersebut itu mengklaim ya bahwa video saya tidak boleh di reupload. Jadi dari Facebook nanti akan menghapus untuk video teman-teman ya. Makanya terjadi pelanggaran standar komunitas. Dan kalau terjadi pelanggaran, biasanya kalau sudah dekat-dekat gajian itu malah akan dibatasi, dan sebelum pelanggaran itu diselesaikan pembayaran akan ditahan. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Untuk di Facebook ini ya memang setiap aplikasi ini memiliki sebuah aturan ya, dimana aturan ini ya memang benar-benar harus kita mengetahui benar-benar ya kalau teman-teman tidak ingin terkena pelanggaran ya. Nah, tetapi ya saran dari saya agar teman-teman nggak ribet ya memikirkan pelanggaran-pelanggaran di Facebook, ya fokuslah pada konten sendiri, video kita sendiri, editing kita sendiri ya. Jadi kalau kita membuat sebuah video sendiri, editing sendiri, kita nggak akan panik ya, nggak akan sering lihat kotak masuk dukungan, nggak akan sering lihat video disenyapkan ya. Kita malah enjoy saja upload video setiap hari ya, menggunakan konten asli itu malah tenang ya, dibanding kita melakukan reupload yang view-nya banyak, pengikutnya banyak, tapi nggak tenang. Ini lolos nggak nih penghasilannya, lolos nggak nih, pasti seperti itu teman-teman. Nah, jadi ya memang dari segi reupload ini view-nya banyak, pengikutnya banyak, memang benar ya, tetapi nggak menutup kemungkinan ini nggak bisa dijadikan untuk jangka yang lebih panjang lagi ya. Karena konten-konten reupload ini bukan berarti kita ini mereupload konten orang lain ini cukup satu orang, bukan ya. Biasanya beda video tetap beda pemegang hak ciptanya ataupun beda pemilik konten aslinya. Jadi itu mustahil akan lolos semuanya ya. Jadi seperti itu. Nah, lebih baik konten asli malahan kita tenang, dan juga kita bisa memikir untuk konten-konten kedepannya. Oke, di sini saya langsung saja masuk ke bagian Facebook. Nah, ini merupakan akun baru saya yang alhamdulillah persentase tetap naik
Ya, di sini ada sekitar 1.700 karena juga baru saya bangun. Persentase 216, pengikut persentase juga naik juga ya. Sedangkan banyak sekali ya teman-teman yang satu hari nggak upload terjadi penurunan, tetapi saya di sini masih tetap bertahan ya. Dan ini saya nggak menggunakan konten re-upload ya teman-teman, jadi memang saya sudah nggak mau yang re-upload ya. Nah, ini saya menggunakan konten saya sendiri dan tetap jangkauannya tetap bertahan seperti ini. Bahkan di sini saya juga nggak pernah ngecek untuk kotak masuk dukungan saya ya. Nah, kenapa saya nggak ngecek ya? Karena saya menggunakan konten asli ya, menggunakan konten asli dan nggak menggunakan musik, jadi ya aman-aman aja teman-teman. Nah, di sini coba kita cek ya, kita cek di bagian pusat bantuan dukungan seperti ini, kita masuk di kotak masuk dukungan seperti ini, kita cek di bagian peringatan. Nah, di sini nggak ada pelanggaran ya, bahkan saya jarang ngecek di sini ya, karena saya menggunakan konten asli. Jadi hari-hari saya juga tenang ya, saya nggak pernah ngecek untuk di bagian peringatan ini, kecuali ketika saya melakukan tutorial seperti ini ya. Nah, itulah fungsinya ketika kita menggunakan konten asli, jadi nggak sering was-was teman-teman ya. Misalkan nih teman-teman re-upload konten misalkan alur film ya, sinetron, itu malah teman-teman akan was-was ya. Biasanya nanti di sini akan ada peringatan ataupun pelanggaran ya, ataupun ada pemegang hak cipta mengklaim video kita ya. Jadi konten re-upload itu memang menggiurkan untuk view-nya, menggiurkan untuk followersnya ya, penontonnya juga menggiurkan, tetapi nggak tenang ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Nah, selanjutnya, untuk kenapa sih untuk konten kita ini terkena keaslian konten terbatas ya, karena kita editingnya kurang. Kita bisa cek di bagian dari bantuan dari Facebook biar nggak kepanjangan, memahami pelanggaran keaslian konten terbatas. Nanti teman-teman bisa masuk ke Google Chrome, kita langsung saja ke intinya. Di sini kita scroll ke bawah ya teman-teman. Nah, di sini sudah dijelaskan ya. Di sini kita harus membagikan konten yang original ya. Nah, di sini sudah jelas membagikan konten yang tidak original atau menggunakan konten ulang dari sumber lain dengan sedikit sekali tanpa nilai ya, artinya tanpa kita edit lagi. Nah, ini biasanya konten kita ini terkena pelanggaran keaslian konten terbatas ya. Jadi seperti itu. Jadi di sini kita nggak boleh mentah-mentah melakukan sebuah re-upload ya. Di sini sudah jelas membagikan konten yang tidak original atau menggunakan ulang konten dari sumber lain yang sedikit sekali tanpa tambahan nilai ya. Berarti ini membagikan konten dengan keaslian terbatas ya, dan masuknya ke konten tidak asli teman-teman ya. Jadi ada beberapa perilaku untuk di halaman ataupun Facebook profesional kita yang menyebabkan pelanggaran terbatas ya, yakni adalah editorial, artinya kita editingnya kurang kreatif ya, jadi hanya menambahkan sedikit nilai di dalam video re-upload kita ya. Di sini sudah jelas, atau profil memposting video yang tidak direkam atau diproduksi sendiri. Nah, di sini sudah jelas ya. Kemudian logo juga bisa berpengaruh ya. Makanya ketika kita menggunakan konten asli tapi masih terkena pelanggaran, itu biasanya dari logo. Nah, logo ini contohnya seperti logo apa? Seperti logo capcut. Ketika teman-teman editing lupa untuk di bagian dari aplikasi capcutnya, lupa teman-teman hilangkan, nah itu bisa berpengaruh ya. Jadi yang berpengaruh untuk di bagian logo sendiri ini sesuai dengan riset saya kemarin ya, dan ini langsung di keaslian konten di kebijakan monetisasi ini langsung tanda X ya. Nah, itu yang pertama adalah logo dari TikTok ya, kemudian logo dari aplikasi CapCut, dan juga logo dari menu subscribe ya. Jadi ini yang riset yang pernah saya dapatkan ya di akun saya teman-teman ya. Jadi logo subscribe ya di video kita itu selagi masih ada logo platform lain, nah ini jelas ya. Jadi selagi masih ada logo di platform lain, ini bisa menjadi dampak kebijakan monetisasi konten juga nggak akan centang hijau ya, karena ini sudah pernah saya dapatkan di akun saya seperti itu. Dan apa yang saya lakukan ya, saya hapus teman-teman. Jadi kemudian saya upload di Facebook ini, saya untuk di bagian dari logo subscribe-nya ini saya hilangkan ya. Jadi seperti itu. Nah, intinya logo subscribe, logo capcut, logo KineMaster ya yang sering teman-teman gunakan ya, yang intinya logo dari platform lain ini tidak diperbolehkan ya, karena saya juga untuk di akun saya ini tiba-tiba kebijakan monetisasinya tanda X ya. Nah, ini karena ada logo, jadi logo juga berpengaruh ya, bisa menjadi akun kita walaupun asli tetap terkena pelanggaran terbatas karena ada logo dari aplikasi lain.
Ya, jadi seperti itu saja, semoga di sini teman-teman bisa paham. Nah, buat yang belum paham nanti bisa bertanya di kolom komentar ataupun bisa share ataupun simpan untuk video ini agar teman-teman juga bisa menonton untuk video-video saya juga. Nanti bisa cek di bagian playlist. Nah, jadi seperti itu saja. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.